Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Kita lanjut lagi materi perkuliahan kita untuk pertemuan keempat ya. Kita akan belajar membuat objek yang tampil pada Autodesk saya punya yang modelnya seperti ini dengan ukuran nanti yang sudah ditentukan. Nah, kita membuatnya boleh menggunakan kombinasi antara sumbu X dan Y, atau boleh juga nanti kita membuatnya dengan cara yang cepat, tetapi sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan. Nah, di sini saya membuka gambar yang ada ukurannya ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ukuran kotak ini itu ukurannya adalah 40 kali 40. Anggap saja ini ukurannya berbentuk dalam bentuk senti ya, sentimeter. Jadi di sini ukuran kotaknya adalah 40 cm kali 40. Kemudian yang perlu kalian perhatikan adalah di dalamnya terdapat lingkaran dengan radius 10 ya, atau jari-jari 10. Kemudian ada lingkaran kecilnya dengan jari-jari 2,5. Di sebelah ujung kanan dan kiri di sini juga memiliki radius ya 2,5. Kemudian objek ini di fillet ya, sehingga berbentuk tumpul ya dengan radiusnya jari-jari 5. Kemudian nanti objek ini ya, kalian bisa buatnya sesuai dengan ukuran-ukuran yang sudah ada disediakan. Yang perlu kalian perhatikan juga di sini ya, antara garis dengan hasil fillet atau lingkaran ya, ini ada jaraknya yaitu 5, di sebelah kanannya juga ada 5. Jadi kalau misalnya di tengah-tengahnya itu sebenarnya kalian bisa membuat sebuah kotak atau di fillet menjadi 30 cm. Nah, untuk pembuatannya kalian bebas mau membuat dari mana saja, mau dari atas, mau dari bawah. Kemudian kalian juga bebas mau membuatnya setengah saja, kemudian nanti di copy, kemudian di rotate, boleh. Jadi untuk pembuatannya saya tidak akan mengatur harus seperti saya, tetapi yang saya contohkan itu menurut saya udah yang paling mudah, tetapi kalau kalian mempunyai cara lagi yang lebih mudah silakan. Nah, untuk langkah awal kita akan membuat sebuah kotak ya, tetapi kita akan menggunakan setengahnya saja. Jadi saya akan membuat setengah dari gambar ini, kemudian nanti saya akan copy. Nah, untuk pembuatannya sendiri ya, saya akan menggunakan sebuah line. Saya akan membuat titik yang pertama ya, saya ukur di sini untuk garis yang pertama adalah 5 cm, kemudian 5 cm, kemudian di sini adalah panjangnya 30, saya bagi 2 ya. Berarti kalau total di sini adalah 20 cm ya. 5 dari sini menuju ke tengah-tengahnya adalah 10. Jadi kalau di total ini 20 tambah 20 sama dengan 40. Jadi untuk ke atas ya, kalian boleh klik ortho mode ya. Ortho mode ini digunakan jika kalian mau membentuk sudutnya itu lurus saja ke atas atau ke kanan atau ke bawah ya. Jadi kalau saya klik, maka otomatis dia tidak akan menyerong ke kanan atau kiri ya. Sudutnya itu dia selalu 90 derajat lurus. Jadi misalnya saya akan membuat sudut ke atas 5, enter ya. Saya tidak menggunakan sumbu XY karena terlalu lama, tetapi kalau misalnya kalian sudah lancar silahkan ya, itu akan lebih cepat daripada yang saya lakukan. Kemudian saya akan membuat 5 lagi ke atas, jadi sudah total 10. Kemudian 10 ke atas. Nah, jadi ini garis setengah untuk satu objek. Kemudian ke kanan saya mengambil 5 ya. Kenapa 5 dulu?
5 ini adalah garis yang ada di bawah sini. Kemudian yang di bawahnya juga ada 5. Tetapi kalau kalian mau membuat full untuk setengah, kalian bisa langsung ketikkan 40. Jadi saya ketikkan 40. Kemudian untuk ke bawah, di sini garisnya ini mempunyai jarak 5 untuk lingkarannya. Nanti di atas lingkaran, di tengah-tengahnya itu jaraknya 5 ya. Berarti saya akan membuat di sini 15 kemudian plus 5. Jadi totalnya 20. 15 ke bawah plus 5 lagi ke bawah. Nah, untuk yang ke kanan saya mengikuti di sini 5 tambah 30 tambah 5. Berarti ke kirinya, ke kiri 5, ke kirinya lagi 30, kemudian ke kirinya 5 untuk selesai. Ya, jadi di sini sudah ada 10, di sini ada 5, di sini ada 5. Nah, kalau kalian mau lihat, kalian bisa klik dimensi, kalian klik, kemudian yang pertama ini titiknya adalah 5. Ya, ini adalah 5. Kemudian di atasnya 5, di atasnya 10. Nah, ini untuk setengah bagiannya yang ada di situ. Nah, kemudian kita akan membuat garis bantu ya. Garis bantu ini jaraknya adalah 5 cm ya. Dengan ini 5 cm yang di atasnya. Berarti saya akan membuat line, kemudian saya akan membuat di posisinya 5. Nah, di sini adalah 5 ya. Kenapa saya bilang di sini 5? Karena ketika saya klik yang bagian bawah sini ya. Ini adalah ukuran tadi 5. Karena kita bentuk 5 tambah 5 tambah 10. Nah, saya pilih line ya, kemudian saya dekatkan. Kalau segitiga ini adalah tengah dari objek, kalau di atas lagi nanti ini adalah garis yang pertama ya, yang 5 cm tadi. Kalian klik, kemudian ke kanan 5, enter. Nah, kemudian garisnya ini, garis bantunya ada 2 ya. Saya bikin lagi line, kemudian di atas 5 cm. Nah, ini untuk bagian yang sebelah sini. Nah, jika sudah, kita akan membuat lingkaran yang jari-jarinya 2,5. Saya pilih circle, kemudian saya klik, saya buatnya di luar saja dulu, kemudian jari-jarinya 2,5, enter. Nah, ketika objeknya sudah jadi, kita pindahkan di posisinya yang sudah ditentukan di sini. Berarti kalian pilih move, pilih objeknya, kemudian spasi, pilih bagian atas. Kenapa saya suruh bagian atas? Karena kita akan menaruh di bagian atas ini. Ini kondisinya dengan circle dengan jari-jarinya 2,5. Nah, kemudian kita akan membuat garis bantu lagi di sebelah sini untuk ukuran 5 cm dengan line. Caranya sama dengan yang tadi. Kalian pilih titiknya yang dalam 5, kemudian kalian ketik 5, enter. Nah, bedanya adalah lingkarannya nanti berada di tengah-tengah. Tadi lingkarannya itu di atas sini, sekarang posisinya akan di sini. Kalian bisa copy lingkaran yang sama karena ukurannya sama, 2,5. Ya, saya pilih copy, kemudian klik objeknya, spasi, pilih bagian tengahnya, midpoint-nya, kemudian taruh di sini, di garis. Nah, karena tadi posisi ortho mode kita masih garis lurus, kalian bisa klik, kita kembalikan ya, supaya bisa diputar-putar sesuai posisi yang kita inginkan. Kalian bisa pilih klik sekali, kemudian spasi jika sudah selesai mengcopy. Nah, yang selanjutnya adalah kita membuat lingkaran yang besar dengan jari-jari 10. Nah, berarti kalian pilih circle, kalian buat klikkan 10. Maka otomatis jari-jarinya akan 10, kita pindah di bagian tengah. Kalian klik move, pilih objeknya, kemudian di spasi, kemudian kalian cari midpoint-nya, kemudian kalian pindahkan di posisi tengah. Seperti ini. Nah, objek kita sudah jadi ya. Tinggal kita lakukan trim, pemotongan yang garis yang tidak kita perlukan.
Nah, trim itu bagaimana? Kalian bisa pilih menu trim, tekan spasi, ya, kemudian hapus. Misalnya saya mau hapus bagian dalam sini, saya mau hapus bagian dalam sini. Nah, ini tidak bisa dihapus, tidak apa-apa, nanti kita hapus secara manual. Nah, kita hapus saja yang bisa dihapus, ini kita bisa hapus, kemudian yang ini tidak bisa kita hapus. Kemudian kita coba hapus yang ini, kita hapus yang di luar. Kemudian spasi. Nah, untuk objek-objek garis yang belum kita hapus, kalian bisa klik saja di luar, ya. Kemudian dihapus saja, tekan delete. Ini garis, tekan delete. Jadi itu kondisinya adalah garis yang memang sudah terpisah. Makanya dia tidak bisa dihapus dengan trim. Nah, yang selanjutnya kita harus buat adalah fillet. Fillet yang untuk garis luar dengan radiusnya 5. Nah, kemarin kita juga sudah pelajari bagaimana caranya memfilet objek. Kalian pilih fillet, klik, kemudian tekan R. R itu adalah radius. Kita masukkan radiusnya dulu, mau berapa, mau di fillet berapa. Nah, jadi kita tekan R, enter, kita masukkan radiusnya. Kalau radiusnya tadi di contoh diminta 5, berarti kalian ketikkan 5, enter. Nah, setelah itu kalian klik objek yang pertama, kemudian klik objek yang kedua sebelahnya. Nah, maka otomatis akan terfilet. Nah, setengah objek ini sudah jadi. Bagaimana kita cara menggabungkannya, gitu ya? Bagaimana cara kita menggabungkannya? Kalian blok objeknya, tapi sebelum blok kita akan melakukan copy. Ya, kita akan melakukan copy, kalian pilih copy, kemudian klik sekali, kemudian kalian tarik ke bawah untuk memblok semua garis yang ada. Kalau sudah, tekan spasi, kalian pilih misalnya titik tengahnya, ya seperti ini, kalian pindahkan di sebelah sini. Kemudian di spasi. Nah, jika sudah, ya, kalian bisa menghapus di bagian ini, kemudian di bagian ini. Kenapa? Karena kita akan menggabungkan garisnya itu tidak ada. Kalian bisa menghapus, Nah, kemudian setelah kalian copy, kalian bisa rotasi objek. Kalian pilih rotate, klik sekali, kemudian kalian blok, kemudian spasi, kalian pilih tengahnya, dan kalian putar seperti ini. Nah, kalau mau lurus, silakan ortho mode-nya diaktifkan lagi. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah semua, tinggal kalian pindahkan objeknya dengan menggunakan tools move. Kalian blok, kemudian spasi, kemudian kalian taruh simpan di atas. Nah, saya kembalikan lagi ortho mode-nya, kemudian saya klik di bagian sini. Nah, jadi objeknya, ya, sudah jadi sesuai dengan gambar. Kemudian apakah sesuai dengan ukuran? Kita coba, kita lihat, kita masukkan dimensinya mulai dari sini misalnya, ya, mulai dari sini misalnya, totalnya apakah dia 40 beneran, ya, kita klik, ya. Jadi panjangnya ini, ya, adalah 40, misalnya yang ke atasnya lagi kita coba apakah 40, ya, ini 40, ya. Kemudian kita lihat radiusnya apakah dia 2,5, ya, kita cek, ya, ini 2,5, ini maksudnya 5 adalah diameternya, jadi ini diameternya 5. Nah, kemudian untuk yang lingkaran yang besar, kita coba lagi di atas, ya, ini jari-jarinya adalah 20, karena di sini diameternya adalah 20 karena jari-jarinya adalah 10. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat sesuai dengan lingkarannya, berarti nih R-nya adalah 10, ya, R-nya adalah 10. Ini kalau kalian mau lihat, R-nya adalah 2,5,
Saya zoom. Ya, ini jari-jarinya diameternya 5 ya. Ini L-nya 10 ya. Totalnya 20 diameternya. Kemudian yang di sini. Di sini kita lihat ya, 2,5. Ini ya 2,5. Nah, jadi tadi kita gunakan beberapa bahan ya, beberapa tools. Yang pertama adalah mold, kemudian kita menggunakan kopi, kemudian kita menggunakan trim, kita menggunakan fillet, kita menggunakan rotate untuk membuat objek ini. Dan menunya tadi kita menggunakan line saja. Kenapa? Karena banyak garis bantu yang kita gunakan tadi. Ya, cukup sekian untuk pertemuan keempat. Nanti silakan kalau ada aplikasinya kalian coba. Untuk pertemuan keempat, semoga nanti kita dapat bertemu offline sehingga kita bisa mempraktekkan untuk seluruh mahasiswanya, kita bisa praktekkan langsung, karena memang ini kalau tidak dipraktekkan agak rumit ya. Tapi sebenarnya kita yang penting dasarnya adalah kita bermain dengan ukuran. Baik, terima kasih. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.